akan menjadi apa aku di 5 tahun mendatang. Begini-begini saja, atau sedikit lebih baik. Aku harap tidak keduanya. Kenapa? Karena dua pilihan tadi bukan keinginanku. Yang ku mau adalah menjadi jauh lebih baik. Bukan sedikit lebih baik, apalagi begini-begini saja. Menurutku masuk akal jika seseorang mendambakan kehidupan yang sempurna di masa mendatang. Lagi pula siapa yang tidak ingin kehidupannya sempurna? Ya, walaupun sempurna itu ditentukan oleh diri sendiri. Jadi setiap orang punya pandangan yang beda-beda untuk memaknai kesempurnaan. Apa yang akan terjadi besok? Memang tidak akan ada yang tahu kecuali Tuhan. Meskipun manusia sudah memiliki timetable-nya masing-masing, tapi kan itu hanya sebuah rencana. Entah bisa terrealisasi atau tidak. Walaupun bertekad untuk menjalankan sesuatu sesuai rencana, tapi tetap saja hal itu tidak terjamin untuk benar-benar terjadi. Manusia memang diberi akal yang menurutku sempurna untuk dapat merancang perjalanan hidup seperti apa yang ingin dijalani. Aku tidak menampik bahwa kehebatan manusia untuk mengusahakan kehidupannya sangat luar biasa. Manusia memang diciptakan untuk hidup dan memilih, namun bukan kuasa manusia untuk menentukan apakah itu bisa terjadi atau malah tidak. Pernah pada satu waktu, aku begitu yakin terhadap pilihanku. Aku melakukan segala cara untuk mewujudkan apa yang menjadi pilihanku dan dengan percaya diri melangkah tanpa mengingat bahwa ada banyak hal yang bukan menjadi kendaliku. Lalu aku gagal. Aku kehilangan arah, tidak tahu harus berbuat apa dan harus berjalan kemana. Awalnya aku marah pada diri sendiri, orang-orang sekitar dan juga Tuhan. Aku menganggap bahwa semua yang kusalahkan tidak mendukungku. Mungkin terdengar keterlaluan jika aku sampai memandang rendah diri ini hanya karena kegagalan dari hasil percobaan pertama. Hari-hari yang kulalui pasca terjatuh terasa sangat berat. Tekanan dari kanan kiri membuatku frustasi menjalani hidup. Omongan-omongan sekitar yang dulu tak pernah kuambil hati berubah menjadi sesuatu yang berhasil merampas sisa-sisa harapan. Kebencianku bertambah. Ekspektasi sanak saudara terhadap diriku yang terlanjur rapuh ini terlalu tinggi. Aku yang memang merupakan anak biasa dan terbiasa dianggap terlalu biasa ini pun bingung. Kenapa mereka mengharapkan sesuatu yang bukan kuasaku? Bukan sekali dua kali duniaku diusik oleh orang-orang itu. Aku sampai muak. Mereka terlalu sering berucap seolah mereka lah yang paling tahu. Seolah mereka yang paling benar. Padahal tidak sepenuhnya prediksi sukses atau gagal itu tetap. Lalu, entah berdosa atau tidak, aku marah pada ketentuan Tuhan kali ini. Tidak adil. Kenapa harus aku yang gagal? Meski pada akhirnya aku tidak bisa menyalahkan Tuhan tentang banyak hal perihal kegagalanku. Karena jika diingat, Tuhan hanya mengabulkan satu persatu doa yang pernah kupanjatkan. Aku selalu memohon agar Ia memberiku jalan terbaik dan menuntun setiap langkahku. Giliran sekarang Tuhan sudah melakukan apa yang ku mau, aku malah marah padanya. Terkadang, menengok ke belakang menjadi kegiatan paling mengerikan yang tidak ingin lagi kulakukan. Aku jadi melihat kekosongan dan menjadikanku orang terakhir di belakang. Berjalan sebagai sosok tertinggal itu tidak enak ya. Aku pernah mendengar kalimat bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk gagal. Baru-baru ini aku memantapkan hati untuk berjuang kembali setelah merasakan gagal. Barangkali aku hanya terkelabui oleh tekanan sekitar yang mengharuskanku untuk menjadi apa yang mereka mau. Barangkali juga aku yang tidak sadar skenario Tuhan. Menganggap semuanya gelap tanpa ada keinginan untuk yakin bahwa secercah cahaya itu pasti ada. Aku mengabaikan kuasanya. Aku tahu semua itu salah. Tapi manusia memang harus merasakan salah agar mau belajar. Yang tidak kupahami di waktu lalu adalah proses.
Jika tidak pernah salah, maka aku tidak akan pernah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika tidak pernah terjatuh, mungkin aku tidak akan pernah berusaha bangkit. Dan jika aku tidak pernah menjadi bodoh, mungkin selamanya aku tidak akan belajar. Banyak sekali makna tersirat dari semua yang kulalui. Sekarang aku paham bagaimana semesta bekerja untukku.